Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadirin yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti Zoom di acara mewujudkan peradilan bersih di masa pandemi. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara yang pertama yaitu ada sambutan Ketua Panitia. Untuk Ketua Panitia, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami semua dapat berkumpul dalam webinar dengan tema mewujudkan peradilan bersih di masa pandemi. Saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, yaitu Bapak Muhammad Farhan selaku Koordinator Kantor PKI Jateng, serta Bapak Broto Hestono selaku Ketua DPC Pradi Kota Semarang. Harapannya setelah mengikuti webinar kali ini, kita semua mampu berperan dalam mewujudkan peradilan bersih, yaitu peradilan yang bebas dan tidak memihak. Untuk itu, terima kasih. Selamat mengikuti webinar ini. Salam peradilan bersih, Indonesia Maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah pembacaan CV pembicara pertama yang akan saya pandu. Pembicara satu ini lahir di Kabupaten Semarang tanggal 2 Februari tahun 1983, berjenis kelamin laki-laki, berkeluarga negaraan Indonesia, beragama Islam, status sudah menikah, beralamat di Kerajaan Desa Jatirejo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, dengan nomor telepon 085 632 8093 dengan email mfleinina@gmail.com. Mengikuti pendidikan formal yang pertama MI Asyafiyah Jatirejo Suruh, yang kedua SMPN Suruh, yang ketiga SMA Negeri 1 Suruh, yang keempat IAIN Salatiga, yang kelima Pasca Sarjana USM Semarang, pendidikan informal kursus LDK, yang kedua kursus komputer, riwayat pekerjaan pada tahun 2002 sampai 2003 di Karunia Media, yang kedua tahun 2003 sampai tahun 2005 di PT MSC Semarang, yang ketiga tahun 2006 sampai tahun 2007 di PT Bintang Samudra, yang keempat tahun 2008 sampai tahun 2013 di Pengadilan Agama Salatiga, yang kelima tahun 2013 sampai sekarang di Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah. Diklat atau pelatihan yang pernah diikuti, yang pertama TOT, Training of Trainer Anti Korupsi oleh KPK RI, yang kedua Siapda, Sistem Administrasi Peradilan Agama se-Jawa Tengah, yang ketiga Pelatihan Teknologi Informasi Peradilan Agama se-Jawa Tengah, yang keempat
pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi. Yang kelima, pelatihan teknis, pemantauan dan penggunaan alat rekam audiovisual. Yang keenam, pelatihan teknis penghubung komisi yudisial. Yang ketujuh, pelatihan jurnalisme Tempo SMS. Yang kedelapan, pelatihan jejaring pemantauan peradilan KY sampai KPK. Yang ke-9, pelatihan basic professional skill. Yang ke-10, pelatihan jurnalis Tempo Witness. Kita sambut pembicara satu kita, yaitu Muhammad Farhan, SJ MSI. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Oke. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Broto Hastono selaku Ketua DPC Peradi Kota Semarang, kolega saya, senior saya, Pak Broto, terima kasih atas kehadirannya. Yang kami cintai, rekan-rekan mahasiswa magang, penghubung Komisi Yudisial, yang beberapa bulan ini melakukan magang di kantor PKI Jawa Tengah. Yang saya hormati seluruh peserta webinar pada pagi hari ini yang diselenggarakan oleh teman-teman magang di PKI Komisi Yudisial Jawa Tengah. Izinkanlah pagi ini saya akan sedikit memaparkan mengenai peran Komisi Yudisial dalam mengawal peradilan di masa pandemi. Langsung saja untuk slide pertama sebagai brainstorming kita, yakni kita akan sedikit mengulas mengenai catur wangsa. Nah, catur wangsa ini kalau kita lihat bahwa aparat penegak hukum yang terdiri atas yang pertama polisi, kemudian jaksa, kemudian ada advokat, dan yang terakhir ada hakim. Nah, di slide ini saya ingin sedikit memaparkan mengenai di mana sih sebenarnya posisi Komisi Yudisial itu. Nah, kalau dalam slide dari beberapa aparat penegak hukum ada beberapa lembaga atau instansi yang terkait atau beririsan dengan kaitannya dengan penegakan hukum. Nah, kalau Kompolnas ini atau polisi untuk pengawasan internalnya ada Propam, kemudian untuk pengawasan eksternal ada Kompolnas, kemudian di Kejaksaan. Nah, untuk pengawasan internal ada Jamwas atau Jaksa Pengawas. Kemudian kalau pengawas eksternal ada yang namanya Komjak, Komisi Kejaksaan. Kemudian untuk aparat penegak hukum advokat atau pengacara ini ada organisasi advokat yang membawahi seluruh advokat yang berada di dalamnya. Kemudian yang terakhir ada hakim. Nah, hakim ini sebagai muara dari adanya proses hukum di pengadilan atau di peradilan kita. Nah, di mana hakim ini yang memutuskan. Mengapa hakim ini menjadi begitu krusial? Karena hakim ini yang bisa memutuskan nasib seseorang. Bisa jadi dengan ketukan palu hakim, nyawa seseorang bisa diambil secara legal. Kemudian dengan ketukan hakim pula ada perpindahan kekayaan atau harta dan sebagainya yang merupakan putusan atau hasil dari ketukan palu oleh hakim. Oleh karena itu hakim memiliki peran yang cukup sentral di dalam kekuasaan kehakiman ini. Nah, di mana letak Komisi Yudisial? Nah, Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal hakim. Kalau di
pengawasan internal, ada yang namanya Badan Pengawasan Mahkamah Agung atau BAWAS. Nah, itu sebagai pengawasan internal hakim. Itu sedikit mengenai untuk pemanasan kita pada pagi hari ini mengenai catur wangsa. Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan peserta webinar, selanjutnya kita akan sedikit mengulas mengenai sejarah Komisi Yudisial. Kalau kita lihat sejarah, pada tahun 1968 sebenarnya gagasan mengenai lahirnya Komisi Yudisial sudah mulai diwacanakan, yakni terkait dengan MPPH, yakni Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim. Akan tetapi pada saat itu gagasan tersebut itu gagal masuk di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970. Nah, kemudian pada saat reformasi, nah ini di tahun 9798, kemudian 99, nah kembali lagi ada yang namanya Dewan Kehormatan Hakim. Nah, ini sebagai upaya untuk melahirkan pengawasan terhadap hakim. Akan tetapi DKH ini hanya masuk dalam penjelasan Undang-Undang 35 tahun 99. Artinya pelaksanaan daripada Dewan Kehormatan Hakim belum begitu maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian di tahun 2001, pada saat adanya amandemen Undang-Undang Dasar 45, kembali lagi digulirkan mengenai lembaga yang akan mengawasi hakim. Nah, kemudian lahirlah yang namanya Komisi Yudisial. Nah, ini masuk dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45 di pasal 24B. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar, di pasal 24A mengatur mengenai Mahkamah Agung, kemudian di pasal 24B membahas mengenai tentang Komisi Yudisial, dan 24C tentang Mahkamah Konstitusi. Nah, di awalnya KY mengawasi hakim Mahkamah Agung dan juga hakim daripada Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi karena ada dinamika politik hukum yang terjadi di negara ini, pada 2005 ada judicial review yang kemudian melahirkan bahwa hakim MK tidak lagi diawasi oleh Komisi Yudisial. Nah, meskipun beberapa tahun setelahnya ketika terjadi guncangan hukum di Indonesia, yakni tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi, kemudian Presiden mengeluarkan yang namanya Perpu. Ini untuk mengembalikan kewenangan pengawasan hakim konstitusi ke Komisi Yudisial. Setelah Perpu selesai, kemudian ada uji materi lagi yang menganulir kewenangan KY untuk mengawasi hakim MK. Komisi Yudisial lahir sebagai respon terhadap merosotnya kepercayaan terhadap kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Kemudian tujuan KY sebagai check and balance atas kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan peradilan yang jujur, bersih, transparan, dan profesional. Jadi itu merupakan tujuan dari pembentukan Komisi Yudisial. Kemudian Komisi Yudisial dalam struktur tata negara, nah ini kalau teman-teman lihat, lembaga negara ini yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar, ada MPR, ada Presiden, ada DPR, DPD, BPK, MA, KY, dan MK. Nah, kedudukan KY termaktub dalam konstitusi, yakni di pasal 24B, kedudukan ini sejajar dengan lembaga negara DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY. Nah, kalau kita lihat di teori hukum, ada yang namanya trias politika. Nah, ini sudah masuk semuanya. Kemudian berikutnya mengenai wewenang KY. Nah, kalau di pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Nah, kalau kita lihat di pasal Undang-Undang Dasar ini,
bahwa KAY memiliki paling tidak 2 wewenang konstitusional, yakni terkait dengan pengusulan pengangkatan hakim agung, dan yang kedua adalah wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat. Nah, ini kalau yang pertama kaitannya dengan seleksi hakim agung, yang kedua terkait dengan pengawasan terhadap hakim di Mahkamah Agung dan hakim-hakim di peradilan di bawahnya. Kemudian berikutnya terkait dengan wewenang KAY yang diturunkan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Ini paling tidak ada 4, mengusulkan pengangkatan hakim agung, kemudian menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, kemudian menetapkan kode etik hakim, dan yang keempat menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik hakim. Kemudian berikutnya terkait dengan tugas Komisi Yudisial sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Ini undang tentang KAY ya. Ya, ini ada beberapa yang diemban oleh Komisi Yudisial. Yang pertama, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Kemudian yang kedua, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik hakim. Yang ketiga, melakukan klarifikasi dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim. Yang keempat, memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran hakim tersebut. Yang kelima, mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap orang perorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Nah, atau yang biasa disebut dengan advokasi. Jadi, tugas KAY selain mengawasi hakim, tetapi juga di sisi lain itu menjaga martabat hakim dari orang-orang atau kelompok orang yang merendahkan kehormatan keluhuran martabat hakim. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan. Jadi selain pengawasan, KAY juga memiliki yang namanya tugas untuk meningkatkan kapasitas maupun kesejahteraan hakim. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan keanggotaan Komisi Yudisial. Nah, komposisi keanggotaan KAY orang anggota masyarakat. Anggota KAY ini adalah pejabat negara terdiri dari 7 orang, wakil dan ketua yang merekam anggota. Kemudian anggota KAY memegang jabatan selama 5 tahun dan sudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Nah, ini anggota komisioner tahun 2020-2025. Prof. Mukti Fajar yang paling bawah sendiri. Kemudian wakilnya adalah yang paling atas, Pak Taufik. Itu dari perwakilan hakim. Kemudian yang sebelah kanan dari Pak Taufik itu adalah Prof. Amzulian, Ombudsman Republik Indonesia. Kemudian bawahnya lagi ada Ibu Siti Nurjanah. Beliau sebelumnya adalah Ketua Pusdiklat Mahkamah Agung. Kemudian sampingnya yang pakai peci itu Pak Joko. Beliau perwakilan dari hakim. Kalau kita lihat rekam jejaknya itu sebagai hakim militer, Pak Joko Sasmito. Kemudian yang atasnya lagi ada Bu Sukma Violeta. Yang tengah adalah Dr. Bin Ziyad Qaddafi. Nah, itu anggota 7 komisioner Republik Indonesia tahun 2020-2025. Berikutnya adalah mengenai penghubung Komisi Yudisial. Nah, kalau tadi sekilas mengenai KAY yang ada di Jakarta, kemudian kita akan sedikit mengulas mengenai penghubung Komisi Yudisial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Pasal 3 Ayat 2, Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, berdasarkan Peraturan KAY Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubung KAY di daerah, tujuan dari pembentukan penghubung adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan,
kemudian meningkatkan efektivitas pemantauan persidangan, dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta berlaku hakim. Nah, itu terkait dengan penghubung komisi yudisial. Kemudian berikutnya terkait dengan anggota penghubung KY. Tadi di video di awal sudah diputar ya, terkait dengan anggota penghubung KY. Di Jawa Tengah ini ada 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Farhan, sebagai koordinator dan PIC investigasi. Kemudian ada Mas Helmian Harmianto sebagai penanggung jawab pemantauan. Kemudian ada Mbak Siti Alifa sebagai penanggung jawab penerimaan laporan masyarakat, dan Siti Fatil Haryati sebagai penanggung jawab sosialisasi dan administrasi. Nah, itu personel dari penghubung komisi yudisial. Nah, berikutnya mengenai tugas penghubung KY. Nah, apa sih tugas penghubung KY itu? Yang pertama, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Kemudian yang kedua, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik hakim dan pedoman perilaku hakim. Yang ketiga, melakukan verifikasi terhadap laporan dugaan pelanggaran secara tertutup. Yang keempat, mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan, keluhuran martabat hakim. Ini sama ya, advokasi, jadi selain pengawasan juga menjaga hakim itu sendiri. Kemudian yang kelima, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh komisi yudisial. Nah, ini ada yang berbeda mengenai tugas KY dan penghubung ya. Kalau tugas komisi yudisial ini yang di Jakarta itu bisa memutus benar tidaknya dugaan pelanggaran hakim. Nah, kalau tugas penghubung tidak bisa memutus. Jadi yang memutus adalah komisi yudisial yang ada di pusat. Artinya ada beberapa kewenangan yang tidak dimiliki oleh komisi penghubung komisi yudisial. Berikutnya terkait dengan pengawasan di masa pandemi. Nah, di tengah situasi pandemi seperti ini, komisi yudisial berkomitmen untuk memberikan pelayanan kepada publik walau dalam situasi bekerja dari rumah, tetapi KY dengan dukungan stakeholder terus berkomitmen mewujudkan peradilan yang bersih dan bermartabat. KY selain secara offline terbatas juga membuka yang namanya kanal pelaporan online. Jadi ketika masyarakat yang ingin melapor tidak bisa datang ke kantor, bisa melakukan pelaporan online. Nah, bisa dibuka di website KY di komisi.yudisial.go.id atau juga bisa ke pelaporan komisi.yudisial.go.id, itu bisa dilakukan juga. Jadi komisi yudisial sangat terbuka bagi masyarakat. Nah, terkait dengan pelaksanaan persidangan di masa COVID-19, merujuk pada SEMA nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Ini berdasarkan surat Dirjen dari Badilum nomor sekian terkait tentang persidangan pidana secara telekonferensi yang menghasilkan perjanjian kerjasama pelaksanaan persidangan melalui telekonferensi antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kemenkumham. Nah, dalam prakteknya, ketika persidangan pidana secara online atau telekonferensi, biasanya hakim berada di pengadilan, kemudian untuk terdakwanya itu berada di lapas, kemudian kejaksaan berada di ruang jaksa. Nah, artinya ada sidang virtual lah semacamnya. Nah, itu saat ini masih bisa berjalan. Kemudian berikutnya terkait dengan alur penanganan laporan masyarakat di komisi yudisial. Jadi penanganan laporan masyarakat merupakan rangkaian kegiatan mulai dari menerima laporan masyarakat, kemudian pendalaman laporan masyarakat, sidang panel hasil pendalaman laporan masyarakat, kemudian juga ada pemeriksaan para pihak dan saksi, kemudian ada sidang pleno, hasil pemeriksaan, dan rekomendasi penjatuhan sanksi. Nah, ini berikut adalah alur
penanganan laporan pengaduan masyarakat di Komisi Yudisial. Kalau kita lihat ini di bagannya ada laporan masyarakat, kemudian ada telah awal, jika tidak dapat ditindaklanjuti maka berhenti. Kemudian kalau dapat ditindaklanjuti maka akan ada permintaan keterangan dari para pihak. Nah, para pihak ini bisa dari pelapor, kemudian terlapor, saksi, dan sebagainya. Kemudian apabila tidak terbukti, maka akan dibolehkan nama baiknya hakim tersebut. Kemudian kalau ternyata terbukti ada pelanggaran, maka akan masuk pada kategori sanksi yang mana, apakah ringan, sedang, atau berat. Nah, kalau yang sanksi ringan atau sedang, maka akan dilanjutkan dengan rekomendasi efektif atau langsung diberikan kepada Mahkamah Agung. Kemudian kalau terkait dengan sanksi yang berat, maka akan ada yang namanya MKH atau Majelis Kehormatan Hakim. Nah, dari sini mungkin gambaran singkatnya mengenai alur dari penanganan laporan pengaduan masyarakat. Kemudian berikutnya terkait dengan pemantauan. Nah, pemantauan KAY ini merupakan kegiatan pengamatan, pendeskripsian, pengecekan secara langsung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap jalannya proses persidangan dan atau pengadilan secara cermat dan berkesinambungan yang bertujuan sebagai kontrol agar tidak terjadi pelanggaran KEPPH. Nah, sifat dari pemantauan ini adalah sebagai upaya preventif atau pencegahan agar tidak ada pelanggaran KEPPH. Kemudian berikutnya mengenai kriteria perkara yang dapat dipantau. Nah, ini kriteria yang dapat dipantau yang pertama tentu menarik perhatian publik. Kemudian ada indikasi keberpihakan. Kemudian diduga berpotensi terjadi praktik mafia peradilan. Kemudian berikutnya ada intervensi terhadap hakim. Kemudian yang terakhir ada menyangkut isu politis. Dan juga kalau kita lihat ini kan yang menjadi banyak sorotan masyarakat ketika ada masyarakat yang berhadapan dengan penguasa misalnya, itu juga merupakan salah satu kriteria perkara yang dapat dipantau oleh Komisi Yudisial. Nah, di masa pandemi ini ternyata ini kan sudah hampir setahun ya. Kalau di tahun 2020 awal dari masa pandemi, ternyata yang melaporkan ke Komisi Yudisial cukup banyak ya. Dari periode Januari sampai Desember 2020 ada laporan yang masuk 2.337 laporan. Kemudian setelah disaring lagi ada 1.367. Nah, ini yang penerimaan laporan. Kemudian 10 provinsi. Nah, ini kalau kita lihat, yang pertama DKI Jakarta, kemudian yang kedua ada Surabaya atau Jawa Timur, yang ketiga ada Sumatera Utara, Medan dan sekitarnya, yang keempat adalah Jawa Tengah. Nah, ini Jawa Tengah masuk 4 besar laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik hakim. Nah, kalau kita lihat di infografis ini ada beberapa informasi ya, nanti bisa dilihat sendiri. Jadi di Jawa Tengah ini termasuk 4 besar laporan masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian berikutnya terkait dengan penghubung dan jejaring ya. Jadi sangat mustahil atau sangat berat ya ketika penghubung atau KY melaksanakan tugasnya dalam mengawal proses peradilan ini berjalan sendirian, pasti tidak akan bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Komisi Yudisial membentuk penghubung dan juga membentuk jejaring. Nah, fungsinya apa? Ini kan kaitannya dengan lingkup pengawasan. Ini kan di seluruh Indonesia. Nah, sementara kedudukan KY hanya ada di ibu kota, untuk mengefektivitaskan pelaksanaan tugas dan wewenang KY, maka dibentuklah penghubung.
karena penghubung hanya 4 orang, pasti tidak mungkin bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu butuh yang namanya jejaring. Nah, jejaring ini bisa dari NGO, dari masyarakat luas, kemudian juga akademisi, mahasiswa, kemudian juga ada LBH, Peradi termasuk di dalamnya. Nah, ini sebagai penguat daripada tugas-tugas Komisi Yudisial. Nah, tugasnya apa? Terkait dengan melaksanakan tugas dan fungsi KY di daerah dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih. Mungkin itu sekilas materi dari saya. Untuk best practice-nya mungkin akan disampaikan oleh Bapak Broto selaku Ketua DPC Peradi Kota Semarang yang nanti akan memberikan gambaran langsung bagaimana peradilan di masa pandemi. Terima kasih dari saya. Akhiri saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Farhan atas pembacaan materi yang sangat baik, sangat bagus. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan materi oleh Pak Broto. Kita tunggu Civia dulu teman-teman. Oke. Pembicara yang kedua ini adalah pembicara yang kedua ini adalah Bapak Broto Hastono, SH, MH, CRA, CLI, CTL, CCL, tempat tanggal lahir Jakarta 5 Juli 1974, beragama Islam, status sudah menikah, pekerjaan advokat, kurator, likuidator, pengacara pajak, dan kepabeanan atau dosen. Beralamat kantor di Broto Hastono and Associates di Jalan Simongan nomor 123 Semarang. Pendidikan formal Pasca Sarjana Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Sertifikat yang telah ditempuh, yang telah didapat, yaitu yang pertama, Certificate of Receiver and Administrator. Yang kedua, Certificate of Liquidator. Yang ketiga, Certificate Tax Lawyer. Yang keempat, yang kelima, Certificate Custom Lawyer. Hobi, olahraga dan seni, organisasi. Ketua DPC Pradi Semarang, pimpinan Dr. Luhut Pangaribuan, SH. Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia, HKPI. Yang ketiga, Persatuan Profesi Likuidator Indonesia atau PPLI. Yang keempat, Perkumpulan Pengacara Pajak dan Kuasa Hukum Pengadilan Pajak Indonesia. Yang kelima, Pengurus Provinsi Persaudaraan Kempo Indonesia Jawa Tengah. Yang keenam, Pengurus Persatuan Angkat Berat Seluruh Indonesia Jawa Tengah. Yang ketujuh, Pengurus Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia Jawa Tengah. Yang kedelapan, Pengurus Persatuan Drum Band Indonesia Jawa Tengah. Yang kesembilan, Ketua Komite SMA Nasima Semarang. Yang ke-10, anggota Komite Sekolah SMA Negeri 1 Semarang. Yang ke-11, anggota Semarang Skidwalk. Kita sambut pembicara kedua kita, Bapak Broto Hastono, SHMH, CLA, CLI, CTL, CCL. Waktu dan tempat saya persilahkan. Tes. Selamat pagi. Apakah suara saya bisa didengar? Halo? Bisa, Pak. Oh, bisa ya? Dengar, Pak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, berkah dalam, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan, Mas Farhan ini adik saya sekaligus teman
kolega saya yang sangat luar biasa, juga kepada yang saya hormati moderator, juga kepada para peserta pada pagi hari ini yang sangat luar biasa, begitu antusias mengikuti acara webinar yang bertema tentang peradilan bersih di era pandemi. Yang pertama-tama, perkenankanlah saya mengajukan perkenalan secara singkat. Nama saya Broto Hastono. Saya adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia, Dewan Pimpinan Cabang Kota Semarang, di bawah pimpinan Dr. Luhut Pangaribuan SH LLM. Berbicara mengenai masalah peradilan yang bersih di era pandemi, serta hambatan dan juga tantangannya adalah suatu materi yang tidak pernah habis untuk kita bicarakan. Karena apa? Hal ini sangat-sangat menarik untuk dicermati dan juga kita diskusikan ya mengenai peradilan yang bersih. Jadi peradilan yang bersih itu bukan hanya di era pandemi saja, akan tetapi juga jauh sebelumnya sudah kita bahas dengan sedemikian rupa, akan tetapi di dalam prakteknya mungkin bisa kita lihat seperti saat ini ya. Apakah itu sudah bersih atau belum, mungkin bisa kita bahas bersama di sini. Yang pertama-tama kita berbicara mengenai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang membidangi beberapa pengertian. Yang pertama adalah kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah suatu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasar Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. 2. Peradilan. Peradilan beda dengan pengadilannya. Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara. Sedangkan pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa suatu proses yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Next. Jenis-jenis pengadilan di Indonesia kita perlu mengenal ya, sebagai mahasiswa hukum dan juga para juris di sini ada yang namanya peradilan umum. Peradilan umum adalah peradilan menangani perkara pidana dan perdata secara umum ya. Ini ada pengadilan negeri sebagai tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota yang menjadi wilayah kewenangan, sedangkan pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dengan kewenangan meliputi wilayah provinsi tersebut. Pengadilan ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 86 tentang Peradilan Umum, Yunto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Yunto Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Yunto Putusan MK Nomor 37 PUU 10 2012. Sampai sekarang tercatat ada 6 pengadilan khusus yang ada di lingkungan peradilan umum, yaitu Pengadilan Anak, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Perikanan, Pengadilan HAM, dan Pengadilan Niaga, serta Pengadilan Hubungan Industrial. Next. Ada peradilan agama, ya. Peradilan agama ini adalah menangani perkara perdata bagi masyarakat khusus yang beragama Islam. Sama ada pengadilan agama tingkat pertama, ada pengadilan agama di tingkat banding. Diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89
Yunto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Yunto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Yunto Putusan MK Nomor 37, PUU Nomor 10 2012. Khusus untuk pengadilan agama ini, di Nangro Aceh Darussalam dibentuk pengadilan agama dengan nama Mahkamah Syariah dan pengadilan tinggi agama dengan nama Mahkamah Syariah Aceh. Kewenangannya pun lebih banyak berdasar mandat otonomi khusus di Aceh ya. Itu ada tambahan kewenangan terkait ibadah dan syiar Islam khusus untuk masyarakat Aceh. Kemudian ada peradilan usaha negara. Ini menangani perkara gugatan terhadap pejabat administrasi negara akibat penetapan tertulis yang dibuat yang dianggap merugikan seseorang atau badan hukum perdata. Sama ada PT-UN di tingkat pertama, ada di tingkat banding. Diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Yunto Nomor 9 Tahun 2004, Yunto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Yunto Putusan MK Nomor 37 PUU 10 2012. Oleh rakyat Indonesia. Ada satu pengadilan khusus di bawah lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Pengadilan Pajak. Kemudian yang D ada peradilan militer. Ya. Ini menangani perkara pidana dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata bagi kalangan militer. Peradilan ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97 tentang peradilan militer. Next. Ada peradilan yang kelima adalah peradilan konstitusi. Ya. Peradilan konstitusi menangani pengujian kesesuaian isi undang-undang dengan konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang 1945. Inilah perkara utama yang digelar di Mahkamah Konstitusi. Ada juga kewenangan lain bagi Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang terhadap hukum yang tidak responsif, melainkan justru kepada faktor penegak hukumnya atau aparat penegak hukumnya. Untuk meletakkan fondasi penegakan hukum, pilar utama adalah para penegak hukum ini sendiri yang mampu melaksanakan tugas ya dengan integritas dan dedikasi yang baik. Jadi ibarat apabila ada sapu yang kotor dan belum dibersihkan, maka pembicaraan tentang keadilan akan menjadi omong kosong belaka. Ya, diutarakan oleh Bapak Ahmad Ali ya di tahun 2001. Next. Isu utama yang sangat mempengaruhi pengadilan yang bersih dan sangat susah untuk diberantas sampai saat ini adalah suap. Ini kita garis bawahi bersama ya. Karena apa? Seperti teori tentang penegakan hukum, bahwa sebetulnya penegakan hukum itu residu dari berbagai faktor dan berbagai hal yang sangat mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor ekonomi, dan kemudian faktor politik, dan juga faktor budaya. Faktor ekonomi ini menjadi hal yang sangat-sangat susah dan sangat masif dalam mempengaruhi penegakan hukum. Lah akhirnya timbullah kepada permasalahan suap. Kita seringkali mendengar banyak sekali kasus-kasus hukum ya yang justru menyeret para penegak hukum. Akhir-akhir ini ada beberapa kasus yang sangat menonjol ya, seperti dugaan perdagangan perkara oleh mantan sekretaris Mahkamah Agung yaitu Bapak Nur Hadi, yang mana dirinya ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus pengurusan perkara di lingkungan Mahkamah Agung.
Nur Hadi diduga melakukan perdagangan perkara dan menerima suap serta gratifikasi senilai 46 miliar. Ada juga kasus Joko Chandra, yang mana dalam kasus tersebut banyak turut menyeret para aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan bahkan advokat ya, yang diduga turut membantu pelarian dari terpidana Joko Chandra tersebut. Kasus-kasus di atas hanya segelintir bahkan ya, yang sebagai contoh serius yang menunjukkan bahwa mafia peradilan masih terus terjadi di Indonesia. Praktek mafia peradilan masih terus bersarang di tubuh lembaga peradilan. Bahkan hakim pun yang notabene sebagai bagian terpenting dan sebagai benteng akhir di lembaga peradilan juga ikut mengambil peran di dalamnya. Jika ditarik ke belakang, sebenarnya masih banyak sekali kasus-kasus yang bisa dijadikan sebagai bukti bahwa mafia peradilan memang tumbuh subur di negara kita ini. Dan bahkan saya khawatir bahwa ini adalah sebagai fenomena gunung es. Hanya tampak di permukaan kecil saja, bahkan seperti hal yang sangat termakfumkan. Akan tetapi apabila kita gali, ternyata di dalamnya itu bagaikan dasar yang sangat-sangat luas, dan apabila kita gali pasti akan sangat mencengangkan. Nah, berbagai upaya guna mewujudkan peradilan yang bersih di era globalisasi dan teknologi sebetulnya sudah dilakukan oleh pemerintah bahkan jauh-jauh hari di era pandemi. Ini saya juga berpikir apakah ini hal yang kebetulan atau memang sebetulnya pemerintah itu menganggap sebagai suatu hal yang sudah sangat masif dan tidak bisa ditoleran lagi. Maka di era teknologi ini, saya masih ingat di tahun 2018, mulai 2018 dicanangkan berbagai upaya ya. Seperti Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik atau e-court itu pada Jumat 13 Juli 2018, di mana aplikasi perkara ini administrasinya yang berbasis online yang merupakan implementasi peraturan MA nomor 3 tahun 2018 tentang pedoman administrasi perkara di pengadilan secara elektronik tertanggal 29 Maret 2018 dan resmi diundangkan pada tanggal 4 April 2018. Jadi segala urusan administrasi pengadilan, mulai pendaftar perkara atau e-filing, pembayaran atau e-payment, dan panggilan atau pemberitahuan atau e-summons secara elektronik atau online. Jadi sekarang sudah diwajibkan seperti itu. Dan hal ini juga disambung dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang persidangan elektronik atau e-litigation. Blend ini merupakan perluasan dan penyempurnaan dari aturan sebelumnya, yaitu Perma nomor 3 tahun 2018. Yang menjadi inti dari kedua aturan tersebut sebenarnya apabila ditarik garis lurus, yaitu mempermudah dan mempercepat akses pencari keadilan di era globalisasi dan teknologi, dan menghindari kontak semaksimal mungkin antara pencari keadilan serta interaksi yang berlebih para penegak hukum guna menciptakan peradilan bersih dan bahkan bertujuan menekan wabah di pandemi COVID-19 ini. Nah, apabila kita garis bawahi ya, yang saat ini masih menjadi persoalan inti yang perlu kita diskusikan bersama, yang pertama, apakah hal tersebut sudah mampu menciptakan peradilan yang bersih serta menciptakan budaya tertib administratif? Yang kedua, apakah hal tersebut dapat menghapus masalah suap yang terjadi di lingkup badan peradilan? Yang ketiga, apakah pengawasan yang dilakukan sudah dilakukan secara maksimal oleh badan-badan yang ada? Next. Nah, kenapa hal tersebut perlu kita sikapi bersama? Jangan sampai aparat penegak hukum yang harus sebagai benteng dalam menegakkan keadilan di tengah masyarakat, namun kenyataannya justru berbanding terbalik. Lembaga peradilan yang seharusnya menjadi tempat mencari keadilan malah bisa dikatakan layaknya sebagai pasar gelap yang notabene kita sinyalir masih memperdagangkan atau memperjualbelikan hukum. Dan yang paling penting adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat yang telah hilang kepada lembaga peradilan.
Sehingga dibutuhkan peradilan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk membenahi penegakan hukum di Indonesia. Nah, ini harus ada upaya yang masif ya, yang harus dilakukan guna memperbaiki citra aparatur penegak hukum, koreksi dan reformasi terhadap seluruh lembaga peradilan. Yang paling penting dimulai dari proses rekrutmen aparat penegak hukum yang harus dilakukan secara objektif dan lebih meningkatkan lagi pengawasan. Nah, saya ini menyoroti justru dari proses rekrutmen advokat. Berdasarkan peraturan Ketua Mahkamah Agung nomor 1 2016, karena organisasi profesi itu diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan pendidikan dan juga sistem magang bagi advokat. Hal ini sebetulnya menurut saya tidak 100% bisa kita terima dengan baik. Mengingat apa? Dengan menjamurnya advokat dan juga dengan minimnya proses-proses yang dilalui oleh seorang yang ingin menjadi advokat, dalam arti lebih mudah untuk menjadi advokat saat ini, akan semakin susah pengawasannya. Karena apa? Setiap organisasi profesi itu apabila dia memberikan hukuman kepada seorang advokat menjadi anggotanya, maka tidak menutup kemungkinan advokat tersebut bisa berpindah kepada organisasi profesi yang lain. Nah, ini akan menjadi hal yang sangat buruk, presiden yang negatif bagi para pencari keadilan. Jadi kami hanya berkaca kepada profesi kami di advokat. Dan juga saya mengharapkan di organisasi penegak hukum yang lain itu untuk memperketat sistem perekrutmen dari para calon-calon penegak hukum. Hal ini akan sangat mempengaruhi dari penegakan hukum itu sendiri ke depan. Next ya. Jadi kembali kepada membangun budaya dan integritas moral bagi para penegak hukum, dan tidak kalah pentingnya kepada masyarakat pencari keadilan itu sendiri. Karena saya amati di Indonesia itu masyarakat pencari keadilan budayanya adalah mencari kemenangan. Ya, kemenangan itu menjadi nomor satu, bahkan terkadang segala macam cara dalam tanda kutip dilakukan dan dihalalkan. Nah, itu akan menjadi hal yang sangat merusak tatanan dan sangat merusak tujuan kita untuk menciptakan peradilan bersih. Dan yang paling penting adalah membangun integritas dan moralitas dalam diri aparat penegak hukum, karena sebaik apapun aturan itu dibuat, tapi apabila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang moral dan berintegritas, maka menurut saya hal itu akan sangat sia-sia. Nah, sebetulnya bagi seseorang yang notabene pencari keadilan, dia adalah orang yang sangat-sangat menggantungkan nasibnya kepada para penegak hukum ini sendiri. Dan apabila moral itu tidak tertata dengan baik, apalagi kalau para penegak hukum sudah mendasarkan moralnya kepada sifat duniawi, sifat hedonis yang sangat-sangat tinggi, dan juga dipengaruhi oleh berbagai tayangan, maka tujuan-tujuan menjadi penegak hukum ini bukan lagi tujuan yang mulia atau bukan lagi officium nobile, akan tapi tujuannya untuk mencari kekayaan pribadi. Nah, apabila ini tidak kembali kepada kita para penegak hukum, maka nonsens peradilan bersih akan tercipta bukan hanya kepada pandemik ini saja, akan tetapi nanti pun setelah pandemik akan sudah berhasil, saya khawatir nih ada potensi peradilan menjadi tidak bersih, akan tetapi malah justru menjadi semakin kotor. Mungkin ini dulu wacana dari saya, nanti bisa kita sambung dengan diskusi dan juga tanya jawab. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih, moderator. Pak Jojo, aku belum unmute. Belum. Oke, terima kasih Bapak Broto Hastono dengan penyampaian yang sangat menarik ini.
Oke, di sini kita membuka 3 penanya. Bagi teman-teman sekalian yang ingin bertanya, bisa mengaktifkan fitur raise hand, bisa bertanya melewati langsung atau lewat chat ya teman-teman ya. Oke, penanya pertama yaitu Bapak Solehol Hadi SH Advokat. Untuk Pak Soleh boleh bertanya. Kalau di tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Moderator. Atas waktunya, perkenalkan nama saya Solihul Hadi, Managing Partner Kantor Advokat Tunggak Semijoyo yang berada di Kota Semarang. Kantor cabang saya di Kota Semarang, Mas. Kantor pusat saya di Gresik, Jawa Timur. Mengenai satu penghubung KY, tugasnya itu kan kita ada dugaan tim yang dalam untuk biasanya orang awam mengenai KYI penghubung ini mungkin belum begitu dikenal ya. Karena masyarakat kan tahunya yang di Jakarta. Kalau penghubung KY mungkin masyarakat belum tahu. Nah, kira-kira kalau misalnya ada masyarakat yang mengaju KY penghubung, ini gimana procedurnya? Terus yang untuk mengawasi pengaduan masyarakat ke penghubung KY di provinsi, ini bagaimana untuk mengetahui sampai sejauh mana pengaduan masyarakat di KY penghubung KY ini. Soalnya maaf sebelumnya kadang-kala kan dengan alasan klasik masih dalam proses. Nah ini apakah jeda waktu untuk pengaduan ke penghubung KY dan masyarakat ingin tahu prosesnya pengaduan itu gimana. Dan yang kedua untuk Bapak Ketua Peradi, ini banyak Pak klien yang sambat atau konsultasi ke kami, banyak orang advokat yang melanggar kode etik. Gimana melanggarnya? Banyak orang yang memberi kuasa ke kuasa hukumnya tidak menjalankan apa yang menjadi kepentingan klien. Kadangkala, mohon maaf, saya jujur aja, banyak klien ke kami ini sudah membayar fee jasa lawyer, tapi lawyernya tidak menjalankan apa yang dikuasakan. Fee-nya sudah dibayar penuh, tapi kasusnya tidak berjalan, hanya jalan di tempat. Ini banyak sekali advokat yang melanggar kode etik. Dan kadangkala juga ada orang yang mengaku-ngaku advokat. Padahal dia belum PKPA, belum disumpah, belum dilantik, masih lulusan SH, bahkan belum lulusan SH, masih mahasiswa, itu mengaku-ngaku advokat. Ini banyak sekali orang yang konsultasi ke saya. Kadang, mohon maaf, klien sudah konsultasi ke lawyer lain dengan alasan lawyernya oknum, lawyer itu sudah mendapat fee, terus kembali lagi ke saya untuk menangani kasus seperti ini. Kadangkala ada klien sudah bayar, mau minta uang kembali fee-nya, itu amat sangat susah. Ini bagaimana untuk jalan keluarnya? Banyak klien saya yang konsultasi ke rumah, konsultasi telepon, itu seperti itu yang dialami. Nah, untuk ini kadang-kadang masyarakat belum tahu mana bedanya orang advokat yang benar-benar advokat dan mana orang yang benar-benar tidak advokat atau mengaku-ngaku advokat.
ini perlu dijelaskan ke masyarakat. Dan masyarakat atau klien mengalami hal tersebut, saya arahkan ke organisasi advokat masing-masing, karena di lembaga atau organisasi advokat pasti punya organisasi dan SOP atau kode etik. Nah, ini untuk masyarakat yang mengaju ke organisasi advokat, gimana prosedurnya? Karena mereka kadangkala dengan kejadian seperti ini, masyarakat sudah tidak mau lagi melaporkan ke organisasinya. Kadangkala kalau ditanya organisasi, saya tanya organisasi advokat mana, dari mana, mereka kadangkala tidak tahu gitu. Ya kan, organisasi advokat ini banyak sekali. Advokatnya melanggar kode etik, dibukakanlah link pengaduan masyarakat ke organisasi masing-masing. Saya dari Peradi naungan Bang Oto, Hasibuan Bang. Dulu Pak, sebelum Bang Oto. Mungkin itu yang dapat saya tanyakan sementara ini. Atas waktu dan tempatnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Solehol Hadi atas pertanyaan yang sangat bagus. Ini ada 2 pertanyaan Pak untuk Bapak Broto sama Pak Farhan. Ya, untuk Pak Farhan, ini pertanyaannya saya ringkas. Sepengetahuan saya itu sejauh mana pengaduan masyarakat di PKY, prosesnya bagaimana? Terus untuk Bapak Broto Hastono, itu banyak advokat yang melanggar kode etik, tidak menjalankan apa yang dikuasakan, berjalan di tempat, ada yang mengaku advokat, belum memiliki PKPA, masih mahasiswa, bagaimana cara membedakan advokat yang sudah PKPA atau belum? Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin bisa dari Pak Farhan dulu yang menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Solehul Hadi. Jadi memang penghubung Komisi Yudisial di Jawa Tengah ini masih belum begitu familiar. Jadi ini menjadi PR yang besar bagi kami untuk terus membumikan atau mensosialisasikan ke seluruh masyarakat di Jawa Tengah bahwa di Jawa Tengah sudah ada kantor penghubung Komisi Yudisial yang berkantor di Semarang, di Jalan Pamularsih nomor 10 Semarang Barat ya. Nanti Pak Solehul Hadi bisa main-main ke kantor lah. Nanti mungkin bisa diskusi bareng. Kemudian terkait dengan pengaduan di PKY, jadi di Komisi Yudisial sudah ada aturan terkait dengan penanganan laporan masyarakat, ada jeda waktunya juga, di waktunya memang ada beberapa kendala. Terkadang masyarakat yang melapor itu belum komplit, Pak. Belum komplit artinya mungkin kadang datang, kemudian konsultasi saja, belum membawa berkas, kemudian kita tunggu-tunggu, ternyata masih lama sekali. Nah, itu kadang yang membuat rentang waktu berjalan agak lama. Kemudian ada juga masyarakat yang melapor itu mengirimkan surat, mengirimkan pos. Nah, di dalam suratnya itu hanya menceritakan saja terkait dengan kasusnya. Berkasnya tidak ada, kemudian terkadang identitas juga tidak ada.
ada juga yang nomor teleponnya tidak ada. Nah, kita agak kebingungan, kita mau apa menghubungi siapa ini kalau kaitannya dengan. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat terkait dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ketika melapor di Komisi Yudisial. Nah, ketika laporannya sudah komplit, sudah ada identitas, sudah ada pokok perkara laporannya, kemudian ada data pendukung. Nah, biasanya itu yang cepat atau yang segera ditindaklanjuti kaitannya dengan laporan yang diajukan. Jadi KY maupun penghubung KY Jawa Tengah berkomitmen untuk menindaklanjuti segala sesuatu atau laporan dari masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik hakim. Nah, kemudian nanti muaranya apakah ada pelanggaran atau tidak, nah, itu nanti tergantung dari sidang panel dan pleno yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial Jakarta. Karena tadi di penghubung ada keterbatasan kewenangan yang bisa memutus bersalah atau tidaknya itu dari KY Jakarta. Nah, artinya kita juga berkomitmen untuk terus mengupdate atau menginformasikan kepada masyarakat ketika mereka menanyakannya. Jadi PKY tetap berkomitmen untuk terus memberikan informasi terkait dengan progres laporan dari masyarakat. Mungkin itu sedikit jawaban dari saya. Terima kasih Pak Soleh Lehdi atas pertanyaannya. Kita tunggu di kantor ya. Siap. Siap. Baik, terima kasih Pak Farhan untuk pertanyaannya. Mohon maaf untuk jawabannya. Pak Broto, ini tadi ada pertanyaan dari Pak Solehul Hadi. Banyak advokat yang melanggar kode etik, tidak menjalankan apa yang dikuasakan, berjalan di tempat, ada yang mengaku advokat, tapi belum memiliki PKPA, masih mahasiswa. Bagaimana cara membedakan advokat yang sudah PKPA atau belum? Kayak gitu, Pak. Ya. Terima kasih Bang Solehul Hadi, salam kenal Bang dari saya. Ya, sama-sama Bang. Jadi ini memang suatu permasalahan kita bersama ya. Permasalahan yang notabene akhirnya dirugikan adalah para pencari keadilan. Saya pun seringkali memang mendapat hal-hal yang kurang lebihnya sama dengan Bang Solihul hadapi setiap hari. Banyak sekali klien atau calon klien itu yang merasa dalam tanda kutip justru saya rasakan tertipu ya. Tertipu karena dia sudah memberikan pembayaran penuh, akan tetapi dia tidak ditangani perkaranya secara baik atau bahkan diabaikan. Di dalam kode etik advokat Indonesia yang selama ini kita pegang, karena kita sama-sama ada di Peradi, walaupun di tahun 2015 itu Peradi juga pecah menjadi 3. Di salah satu pasal itu mengatakan bahwa seorang advokat dilarang untuk mengabaikan kepentingan klien, atau seorang advokat dilarang meninggalkan klien ketika kliennya sedang dalam kondisi terdesak. Itu jelas-jelas adalah perbuatan yang melanggar etik profesi. Namun sekarang permasalahan yang perlu kita soroti bersama, sejarah telah mencatat di dalam peraturan Ketua Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, nomor 73 2016, itu memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada seluruh ketua pengadilan tinggi di Indonesia untuk melakukan sumpah advokat dimanapun organisasi advokat itu mengajukan. Artinya apa? Sebetulnya di dalam undang-undang advokat dikatakan bahwa advokat kita itu menurut akan tetapi kenyataannya sekarang terjadi kesemrawutan organisasi profesi. Organisasi profesi ini menjadi multibar. Makanya itu seringkali advokat yang kita tegur dan akan kita berikan sanksi, sebelum dia kita berikan
teguran atau kita berikan sanksi sudah dahuluan keluar Bang dari organisasi yang menaunginya. Dan dia keluar, dia sudah berpindah kepada organisasi profesi yang menerima dan tidak memberikan sanksi karena di sini pilihan. Ini menjadi sangat susah. Makanya ini saya juga sedang melakukan kajian dan penelitian seperti ini. Memang kita itu sangat susah sekali apabila organisasi profesi advokat itu dijadikan satu. Akan tetapi saya mengusulkan memang ada suatu standar profesi, standar sanksi, dan standar prosedur pemeriksaan yang sama bagi seluruh organisasi profesi dalam suatu yang sifatnya menaungi seluruh organisasi advokat. Jadi seluruh organisasi advokat harus tunduk kepada lembaga yang ada ini. Jadi mau dia advokat yang dibentuk oleh atau dilantik oleh Ferrari, dibentuk Ikadin, dibentuk Peradi, itu tidak menjadi masalah asalkan apabila dia melanggar hukum atau melanggar etik profesi, dia dilaporkan kepada Dewan Advokat Nasional yang sifatnya lebih tinggi ini. Maka dia nggak bisa lari dari kesalahan. Nah, saya rasa advokat untuk pasca di tahun 2001 dengan adanya KK Komite Kerja Advokat Indonesia itu menjadi rancu karena di situ pemerintah memang benar-benar lepas dari urusan keadvokatan. Beda dahulu ketika saya di tahun 98 menjadi seorang advokat yang mengadakan ujian adalah pengadilan tinggi. Di tahun 2001 itu memang dilepas menjadi Komite Kerja Advokat Indonesia. Jadi saya rasa dalam hal ini pengaturan walaupun multibar mungkin sangat susah untuk dijadikan satu, tapi harus ada standar etik dan standar profesi juga sekaligus sanksi-sanksi yang diatur. Nah, kemarin itu ada kejadian di kota kami sampai advokat dilaporkan pidana dengan penggelapan uang klien mengingat sudah dibayar namun tidak dilaksanakan tugas-tugasnya. Nah, ini kan menjadi nilai setitik rusak susu sebelanga. Citra advokat juga menjadi akhirnya rapuh dan benar-benar hancur di mata para pencari keadilan. Terus kedua, Bang, mengenai orang-orang yang mengaku advokat. Ini sebetulnya atur di pasal 31 Undang-Undang Advokat tahun 18 tahun 2003 ada ancaman hukuman ya maksimal 5 tahun bagi mereka-mereka yang mengaku seakan-akan sebagai advokat padahal bukan. Tapi pasal 31 itu dengan amat sangat menyesal saya katakan telah direvisi oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, saya rasa apabila orang mengaku-ngaku sebagai advokat padahal bukan, memang akhirnya kita kembali pasal 378 kita Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan. Namun hal ini saya rasa menjadi hal yang sangat-sangat dilematis. Karena apa? Masih bertebarannya para maklar kasus yang notabene maklar kasus itu malah kadangkala justru lebih dipercaya para masyarakat pencari keadilan. Karena ya kita tidak menutup mata kedekatan mereka kepada para penegak hukum yang lain tanpa kode etik sehingga bisa lebih dekat, Bang. Ini menjadi masalah juga bagi penegakan hukum. Oleh karena ini di forum yang sangat kita muliakan ini kepada adik-adikku juga kepada para mahasiswa bisa disampaikan kepada masyarakat baik-baiklah atau dijelilah dalam memilih advokat ketika advokat itu menangani suatu perkara. Advokat dalam kode etiknya tidak diperbolehkan menjanjikan kemenangan atau tidak diperbolehkan untuk membuat suatu perkara itu menjadi perkara yang rumit. Nah, ini pilihlah pengacara yang rekam jejaknya jelas. Pilihlah seorang pengacara yang tidak hanya omongan manis depan. Ibarat kalau saya mengatakan omongannya omongan sakarin atau omongan zat gula. Kelihatannya manis, akan tetapi dicecap pahit dan
bermanfaat atau bahkan membuat tubuh kita menjadi sakit. Nah, sama Bang, saya rasa karena kita sama-sama bernaung di Peradi, di tempat kita masih rigid mengenai masalah penanganan laporan terhadap para anggota kita yang melanggar kode etik. Jadi insya Allah kalau tempat kita di Peradi, hukum atau penegakan kode etik profesi masih ditegakkan. Bahkan kemarin memang ada anggota yang terpaksa kami berikan skorsing, tidak boleh melaksanakan profesi selama 2 tahun karena masalah sama yang Abang sampaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bang. Terima kasih atas pertanyaannya. Demikian. Siap, Bang. Oh, Bang, satu lagi, Bang. Bang Broto. Ya. Bang Broto, kantor Peradi Kota Semarang di Puri Eksekutif Engineer. Gimana, Pak? Mohon maaf, Pak. Kantor cabang Peradi Kota Semarang di Puri Eksekutif Engineer itu ya? Kalau Peradi itu kebetulan di Semarang juga ada 3, Bang. Kalau yang Peradinya Oto Hasibuan di bawah pimpinan Bapak Resta itu ada di Puri Anjasmoro. Kalau Peradi kami di bawah pimpinan Dr. Luhut Pangaribuan, kita ada di Jalan Simongan 123. Tepat persis di depan Kelenteng Sampokong, Bang. Seperti itu. Siap. Oke. Kamu mau ngaji kan? Emang usah Jumat. Ya, terima kasih moderator. Saya kembalikan waktu dan tempat. Jangan air misal, ada air misal. Terima kasih Pak Broto atas jawabannya yang sangat menarik pembahasannya tadi ya Pak ya. Oh ya Pak Farhan, ini ada yang bertanya lagi Pak dari namanya Muhammad Ihsan Fauzi, asal Fakultas Syariah dan Hukum UINSU Medan. Dia ingin bertanya kepada Pak Farhan, belum lama ini Komisi 3 DPR RI membahas putusan MA. Semakin ke belakang makin diskon, terutama peninjauan kembali tanpa ada alasan yang jelas. Seperti kasus Fahmi yang naik kasasi atau PK berkurang hukumannya dan hakimnya dinilai dermawan terhadap putusannya. Yang dampaknya sekarang MA dinilai sebagai lembaga diskon. Pertanyaan saya, apakah ada langkah atau pemantauan KY untuk memeriksa ada dugaan suap yang terjadi di MA sehingga terlihat jelas kenapa selalu diskon di tingkat kasasi, dan apakah KY mengawali putusan hakim yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, serta apakah adakah sanksi? Terima kasih. Baik, itu Pak pertanyaan dari Muhammad Ihsan Fauzi pada Pak Farhan. Mungkin Pak Farhan bisa memberikan tanggapannya, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas siapa tadi? Mas Anu ya, Mas Fauzi. Jadi memang kalau kita lihat di beberapa waktu yang lalu ini kan ada berita yang cukup menghebohkan terkait dengan adanya diskon di Mahkamah Agung pasca Pak Artijo pensiun. Nah, ini menjadi keprihatinan kita bersama juga. Kira-kira apa sih mengganti Pak Artijo itu? Nah, terkait dengan pertanyaan apa yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, tentu KY akan melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang. Artinya ketika ada laporan masyarakat terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik hakim, maka bisa melaporkan ke Komisi Yudisial. Nah, hanya saja ada catatan bahwa Komisi Yudisial tidak masuk dalam ranah teknis yudisial. Nah, teknis yudisial ini kaitannya dengan bagaimana hakim dalam memutus perkara tersebut. Nah, jadi kemerdekaan hakim atau independensi hakim merupakan hal yang mutlak bagi hakim yang melaksanakan tugasnya. Tetapi di sisi lain terkait dengan kemandirian dan
kebebasan hakim itu kan ada aturan mainnya atau harus ada akuntabilitasnya. Nah, apakah ketika hakim dalam memutus perkara tersebut ada enggak dugaan intervensi yang seperti disampaikan Pak Broto tadi ya, bisa politik, bisa ekonomi. Nah, ini kira-kira ada enggak? Kalau memang ada dugaan pelanggaran ya tidak apa-apa dilaporkan ke KY. Nah, tentu KY akan menindaklanjuti laporan tersebut berdasarkan data-data pendukung yang diberikan oleh pelapor. Jika memang nanti dalam pemeriksaannya terbukti, maka tetap akan diberikan sanksi. Dulu pernah juga ada Hakim Agung Baik Pak Farhan, terima kasih atas tanggapannya. Baik, ini saya ingin bertanya kepada Pak Broto sama Pak Farhan, apakah bersedia untuk menambah pertanyaan Pak? Karena kita lihat dari kolom komentar ini banyak yang bertanya Pak. Boleh Mas, saya menanggapi. Ya. Oke. Ini dari Pak Arif Budiman, KPU Belitung ya. Ini dia bertanya, Bapak, izin bertanya terkait lembaga peradi yang pecah menjadi 3 organisasi dan semuanya diakui oleh Menkumham, apakah tidak menjadi problem untuk ke depan terkait legalitas para calon advokat yang mengikuti PKPA sampai disumpah? Nah, ini boleh saya jawab ya Pak, bahwa saat ini pemerintah memang sudah memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk menyumpah para calon advokat yang berasal dari organisasi manapun. Tiga-tiganya diakui. Makanya Pradi untuk saat ini bisa melakukan penyumpahan. Dan juga ada organisasi-organisasi lain yang juga menyumpah. Hal ini saya rasa menjadi sesuatu yang sangat debatable. Namun karena tidak ada aturan yang melarang, maka sampai detik ini masih dilakukan. Yang menjadi bahan pertanyaan juga bahan diskusi seperti tadi Pak Solikul yang mengatakan bahwa bagaimana pengawasan itu memang menjadi hal yang sangat susah. Oleh karena itulah saya berpikir ya, pribadi kami berpikir bahwa seharusnya memang ada badan yang menaungi seluruh organisasi profesi yang membuat suatu standar syarat, standar pendidikan, dan juga standar magang bagi calon advokat. Sehingga apabila tidak bisa dihindari adanya berbagai organisasi, tapi advokat ini standar profesinya sama. Dan juga standar etiknya. Jadinya apabila ada advokat yang dianggap melanggar kode etik, maka sanksinya menjadi jelas. Karena apa? Saat ini masing-masing advokat apabila terjadi pelanggaran dikembalikan kepada organisasinya, ada yang rigid dan ada yang tidak. Nah, yang tidak ini dikhawatirkan akan kembali justru kerugian kepada para pencari keadilan. Mungkin ini jawaban saya kepada Bapak KPU dari Belitung. Seperti itu Bapak. Silakan moderator. Baik Pak, terima kasih Pak Broto. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Fernando Sinaga. Untuk Pak Fernando Sinaga, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke,
Terima kasih untuk moderator. Izin saya Fernando Sinaga dari Universitas No Mention Medan. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih untuk narasumber yang arif dan bijaksana, Bapak yang terhormat Farhan dan Bapak Broto. Saya mau bertanya Pak mengenai Komisi Yudisial. Sebelumnya KY ini kan punya peran sebenarnya ya dalam peran yang sangat penting terhadap sistem hukum Indonesia. Dibentuk dengan dasar hukum konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, lembaga yang bersifat mandiri, bebas dari pengaruh kekuasaan, dan berwenang mengangkat hakim agung, mengawasi hakim, dan mengurus kode etik hakim, seperti itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pengaruh KY dari masa ke masa, Pak? Sebab banyak konflik yang terjadi misalnya antara MA dengan KY. Saya catat ini, Pak, dari tahun 2017 misalnya, KY merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 58 orang hakim yang terbukti melanggar kode etik. Nah, pedoman perilaku hakim atau KEPPH itu, namun tidak semua direkomendasikan atau ditindaklanjuti Mahkamah Agung dengan berbagai alasan. Lalu konflik serupa pernah terjadi di tahun 2015. Muncul polemik tentang siapa yang berwenang menyeleksi hakim tingkat pertama ke Mahkamah Konstitusi. Lalu MA maupun KY punya kewenangan tersebut, sementara tahun 2011 KY sempat berencana mengajukan MA ke MK karena rekomendasi mereka tak ditanggapi positif. Lalu 2006 juga Pak. Nah, KY juga sempat beradu tegang juga ini dengan MA setelah beberapa hakim agung diperiksa atas pengaduan masyarakat. Tindakan KY ini dinilai sebagai ancaman terhadap independensi hakim dalam memutus perkara. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak Farhan yang terhormat, dari apa yang terjadi selama bertahun-tahun ini, bagaimana Bapak merefleksikannya? Demikian Pak, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk Pak Farhan sama Pak Broto bisa dijawab pertanyaan dari Mas Fernando Sinaga. Baik, terima kasih Mas. Jadi memang benar ya terjadi semacam konflik antar lembaga. Kalau kita lihat perjalanannya dari beberapa komisioner baik jilid 1, jilid 2, dan jilid 3 ya. Jadi ada beberapa dinamika politik kelembagaan negara di Indonesia. Jadi kalau kita lihat pada awal pembentukan KY kan KY pengennya segera cepat bisa melaksanakan tugas dalam pengawasan terhadap hakim. Akan tetapi seakan-akan ada perlawanan dari Mahkamah Agung. Hal ini bisa dilihat dengan adanya uji materi yang di awal saya sampaikan, ada uji materi terhadap Undang-Undang KY yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kalau terkait adanya sengketa antar lembaga negara yang mengadili kan MK. Nah, ternyata waktu itu MK mengambil keuntungan dengan ultra petita bahwa Hakim Agung tetap diawasi oleh KY, sementara Hakim MK tidak lagi diawasi oleh Komisi Yudisial. Itu yang pertama, konflik yang pertama ya. Kemudian berikutnya ada juga uji materi lagi terkait dengan undang-undang, beberapa undang-undang, baik undang peradilan agama, peradilan umum, kemudian PT-UN, terkait dengan seleksi calon hakim tingkat pertama. Di awal, bahwa KY berwenang ikut menyeleksi proses seleksi hakim tingkat pertama. Akan tetapi ini menjadi semacam hambatan atau apa. Kemudian Mahkamah Agung mengajukan uji materi lagi ke MK yang akhirnya menganulir kewenangan KY untuk ikut seleksi hakim tingkat pertama. Nah,
dari hal-hal tersebut memang perlu ada komunikasi yang baik antar lembaga, karena kita sama-sama lembaga negara ya, sama-sama plat merah, sama-sama Indonesia seharusnya bisa bersinergi. Nah, sinergitas ini yang perlu dikomunikasikan oleh kedua lembaga, ini terutama oleh para pimpinan ya, oleh komisioner yang tentunya tidak menimbulkan atau memunculkan kegaduhan-kegaduhan politik hukum yang bisa memicu kedua lembaga berseberangan. Nah, artinya memang perlu ada pola komunikasi yang lebih baik lagi. Seperti yang diungkapkan di komisioner yang sekarang, ini kan sudah masuk ke jilid 4 ini, mereka berkomitmen untuk bersinergi dan menjalin komunikasi yang bagus kepada pimpinan Mahkamah Agung agar tidak lagi terjadi kegaduhan kedua lembaga. Itu sedikit gambaran dari saya. Kemudian saya langsung saja menanggapi yang kaitannya dengan pertanyaan dari Jogja ya, yakni oleh Mas Ilham Wahyu Saputra ini ya. Ini ada 3 pertanyaan, apakah KAY bisa masuk dalam kasus in concreto yang ditangani oleh hakim? Jadi Komisi Yudisial tidak bisa mengintervensi terkait dengan teknis yudisial. Artinya untuk penanganan perkara adalah mutlak kewenangan hakim. Jadi KAY hanya bisa mengawal atau mengawasi dari luar, tidak ikut campur tangan terkait dengan kemandirian hakim itu sendiri dalam menangani perkara. Kemudian apakah KAY punya wewenang pro justisia? Jadi KAY ini adalah lembaga etik atau penegak etik, jadi bukan pro justisia seperti yang disampaikan oleh aparat penegak hukum. Jadi kayak polisi, jaksa. Jadi KAY tidak memiliki wewenang pro justisia karena kaitannya dengan kode etik. Nah, bagaimana jika hakim bermasalah? Nah, kalau kaitannya dengan pidana ya akan disampaikan ke aparat penegak hukum terkait, apakah itu polisi, kalau misalkan korupsi bisa juga ke KPK atau kejaksaan, itu juga bisa. Nah, kalau yang kaitannya dengan kode etik maka KAY berwenang. Kalau yang kaitannya dengan pidana bukan wewenang Komisi Yudisial. Kemudian yang ketiga, apakah KAY hanya diposisikan seperti inspektorat Mahkamah Agung yang hanya menegakkan hukum administrasi dan hukum etika disiplin hakim. Nah, ini hampir sama ya sebenarnya. Jadi memang KAY hanya terkait dengan etika hakim. Jadi untuk pelanggaran kode etik hakim itu yang menangani adalah Komisi Yudisial. Dan produknya hanya rekomendasi karena memang kita lihat bahwa regulasinya itu memang demikian. Jadi kita berpijak pada undang-undang karena produk KAY hanya sebuah rekomendasi, maka yang memiliki kewenangan adalah Mahkamah Agung sebagai badan pengawas tertinggi para hakim di seluruh Indonesia. Kemudian sebenarnya di dalam rekomendasi KAY itu juga di dalam undang-undang disebutkan bahwa 60 hari apabila tidak dilaksanakan maka putusan tersebut berlaku. Nah, ini kemudian yang menjadi polemik juga kaitannya dengan beberapa permasalahan ya antara KAY dan MA. Jadi kalau KAY menganggapnya adalah sebagai etika atau moral etik yang dilanggar, tapi oleh Mahkamah Agung itu kaitannya dengan teknis yudisial. Nah, ini yang sampai saat ini belum ketemu clue-nya antara MA dan KAY. Nah, mudah-mudahan di pimpinan komisioner yang baru ini bisa diselesaikan permasalahan ini sehingga tidak ada tumpang tindih lagi ketika rekomendasi atau sanksi diberikan ke Mahkamah Agung dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Agung MA. Perlu komunikasi antar Mahkamah Agung. Mungkin itu jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik Pak, terima kasih atas tanggapan yang sangat luar biasa Pak Farhan. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak untuk Pak Broto dari Abdurrahman terkait dengan larangan pegawai negeri sipil atau PNS untuk menjadi advokat pasal 3 huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat
apabila seorang PNS yang masih aktif belum ada SK pemberhentian harus mengikuti ujian advokat atau upah. Persyaratannya apa saja yang diperlukan? Itu Pak. Terus ada lagi Pak, sekalian saya rekapkan yang pertanyaan dari Mbak Lana, ini juga untuk Pak Broto. Itu apakah ada hambatan yang Bapak alami ketika penanganan sidang online yang terjadi di masa pandemi ini? Apakah ada solusinya Pak, baik dari Pak Broto selaku advokat Fradi dan Pak Farhan dari PKI Jateng? Itu Pak. Monggo Pak Broto ditanggapi pertanyaan dari kedua pihak tadi. Ya, pertanyaan yang pertama mengenai apakah seorang pegawai negeri aktif bisa diangkat menjadi advokat. Jawabannya, apabila pegawai negeri tersebut mengikuti pendidikan khusus profesi advokat diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat seperti S1 dari ilmu hukum, terus kemudian ada beberapa syarat lain yang tertera dalam suatu pendidikan profesi advokat. Akan tetapi yang bersangkutan belum boleh disumpah apabila masih aktif sebagai pegawai negeri sipil. Mengingat ketika kita di dalam penyumpahan dipersyaratkan ada suatu pernyataan calon advokat tersebut tidak berprofesi ganda, salah satunya sebagai pegawai negeri sipil. Jadi apabila ada yang melakukan pelanggaran dan itu di kemudian hari mereka itu ketahuan, ini bisa dipermasalahkan karena surat pernyataan itu dibikin sebagai lampiran dalam pengangkatan advokat. Tentunya kita paham di situ ada pasal 263 dan juga 266 KUH pidana. Terus yang kedua mengenai apakah ada hambatan ketika terjadinya sidang online di era pandemi ini. Saya merasa hambatan tersebut ada ketika saya menangani perkara pidana. Mengingat apa? Untuk saat ini seorang advokat kita agak kesulitan ketika kita harus mengunjungi klien kita yang berada di lembaga pemasyarakatan. Mengingat ada aturan-aturan yang lebih rigid ketika kita akan mengunjungi klien, padahal itu kita diberikan waktu 24 jam bebas untuk mengunjungi dan berkonsultasi dengan klien. Namun kita juga paham bahwa ini adalah pandemi yang tidak bisa kita hindari bersama ya. Dan kesulitan-kesulitan yang kedua, apabila sidang online dalam perkara pidana itu si terdakwa tidak berada di satu ruangan dengan kita atau dia berada di lembaga pemasyarakatan sedangkan kita ada di pengadilan. Kita terkendala dalam berbagai pembuktian, misalkan ada surat, terus ada keterangan saksi yang tidak jelas, dan mungkin juga sinyalnya buruk, sehingga menyusahkan terjadinya koneksi antara si terdakwa dengan kita pembela, dengan jaksa penuntut umum, dan juga hakim. Sehingga apa yang dimaksudkan terkadang tidak sinkron. Ya. Dan juga kita mengajukan pembelaan atau mengajukan bukti-bukti pembelaan atau bukti yang diajukan oleh jaksa itu tidak bisa dipahami secara penuh, secara total oleh terdakwa yang ada di tempat berbeda dengan kami. Itu adalah kesulitan di dalam perkara pidana. Di dalam perkara perdata, kesulitannya adalah sidang e-litigation ini harus disetujui oleh dua belah pihak, yaitu oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Jadi apabila kuasa hukum salah satu pihak tidak menyetujui, maka e-litigasi ini tidak bisa dilakukan. Nah, yang ketiga, ya, yang masih sangat sulit lagi untuk dilakukan sidang secara e-litigasi di era pandemi adalah sidang-sidang di perkara kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Karena kita tahu di dalam suatu rapat kreditur itu para kreditur datang itu tidak hanya satu orang, bahkan sampai puluhan orang berkumpul di suatu ruangan. Nah, ini menjadi kendala, mengingat apa, di era pandemi ini untuk berkumpul itu kan sangat dibatasi. Nah, ini kadangkala tidak menjadi suatu perhatian yang serius. Nah, ini saya harapkan
pemerintah dalam hal ini terutama di bidang pengadilan, ya mungkin saya juga bisa matur aspirasi kepada Mas Farhan ini untuk bisa mengawasi, terutama pada sidang-sidang di perkara kepailitan, Mas. Karena apa? Masih banyaknya kuasa atau kuasa kreditur, kuasa debitur, ada kurator, hakim pengawas yang ada di suatu ruangan. Nah ini menurut saya di era pandemi berbahaya. Nah ini beberapa hal yang saya catat menjadi suatu kesulitan atau menjadi kendala berperkara secara online di era pandemi. Demikian, Mas Moderator, waktu dan tempat saya kembalikan lagi. Baik, Pak Broto, terima kasih. Baik, Pak Farhan, ini ada pertanyaan terakhir, Pak. Sebelum kita tutup, dari KPU Belitung. Namanya Mas Arif Budiman. Izin bertanya, terkait tanggapan KY terhadap konten of court. Sebagai contoh ada saling lapor antara Hakim Sarpin dan KY terkait putusan Hakim Sarpin yang kontroversial. Terima kasih. Contempt of court itu adalah sama seperti yang saya sampaikan tadi di awal, adalah kegiatan atau perbuatan yang merendahkan kehormatan hakim. Kalau contempt of court adalah penghinaan pengadilan ya. Jadi memang ada beberapa regulasi yang mengatur ya. Kalau di KUHP itu ada tertera juga tidak boleh gaduh dalam sidang, kemudian tidak boleh menghina di dalam persidangan, itu termasuk dalam perbuatan pidana juga. Kemudian kalau kaitannya dengan tugas KY ini, yang di awal saya jelaskan bahwa terkait dengan contempt of court, KY memiliki tugas untuk menjaga hakim. Jadi apabila ada perbuatan atau dugaan yang merendahkan kehormatan martabat hakim, maka KY akan bertugas untuk melakukan advokasi. Nah, beberapa waktu yang lalu di Pengadilan Agama Sragen itu ada penembakan gedung PA Sragen. Ketika masuk dalam berita, maka KY langsung turun tangan untuk Pengadilan Agama Sragen, koordinasi dengan Ketua PA, kemudian kita juga koordinasi dengan Polres Sragen kaitannya dengan tindak pidananya. Dan alhamdulillah sudah ditemukan oleh polisi yang ternyata berkaitan dengan kasus Nah, selanjutnya ketika ada hal tersebut bagaimana? Nah, harusnya ada komunikasi yang positif ya antara komisioner di KY maupun para petinggi Mahkamah Agung agar tidak lagi menimbulkan permasalahan atau kegaduhan yang justru akan merugikan masyarakat. Nah, kalau terkait putusan, KY tidak bisa mengintervensi atau melakukan intervensi terhadap sebuah putusan karena masuk teknis yudisial. Jadi KY hanya masuk pada ranah perilaku atau ranah etikanya saja yang dilakukan oleh hakim. Mungkin itu Mas, saya kembalikan ke moderator. Baik Pak Farhan, terima kasih atas tanggapan yang sangat luar biasa ini. Oke, untuk teman-teman diharapkan bisa on cam sebentar ya untuk sesi foto bersama untuk dokumentasi. Sebelum saya bacakan notulensi pada siang hari ini.
Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, bebas ya teman-teman ya. Terakhir ya, 1, 2, 3. Bebas teman-teman. 1, 2, 3. Oke teman-teman, terima kasih, bisa di-off-kan kembali kameranya. Izin teman-teman untuk membacakan notulensi pada siang hari ini. Kehadiran KY sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat seorang hakim di tengah situasi pandemi seperti ini. KY terus berkomitmen mewujudkan peradilan bersih dan bermartabat. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki citra aparatur penegak hukum dengan membangun budaya dan integritas moral bagi penegak hukum, karena sebaik apapun peraturan yang dibuat, jika tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang bermoral dan berintegritas, maka semua akan sia-sia. Terima kasih teman-teman udah hadir di webinar pada siang hari ini. Sebelum saya tutup, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman udah hadir di webinar kali ini. Terima kasih Pak Broto Hastono, terima kasih Pak Muhammad Farhan udah menyempatkan hadir dan memberikan wejangan dan memberikan materi yang sangat luar biasa bagi kita semua. Semoga ilmu yang diberikan dapat lebih bermanfaat untuk masyarakat di luaran juga, Pak. Terima kasih, Pak. Amin. Terima kasih Pak Ketua Broto. Pak Broto, terima kasih. Terima kasih. Saya selaku moderator pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Webinar hari ini gimana Rizky rasanya? Ini ada Raffi jadi moderator ditemani sama Rizky. Gimana perasaannya? Senang? Semoga bermanfaat ya. Ini ada Funa yang jadi operator. Ini ada Hanif yang jadi humas yang menghubungi pembicara-pembicara. Ini ada Malik yang jadi notulensi. Malik sini. Semoga yang udah ikut webinar hari ini dapat memanfaatkan ilmunya ya. Dadah, sampai jumpa. Salam peradilan bersih, Indonesia maju.